Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Hukum Kontrak Bisnis ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang mana tentang putusan pengadilan tentang wan prestasi perkara nomor 6 PDT GS 2020 PNLBB. Nah, di sini ada saya sendiri bernama Satria Rezeki dengan NIM 205101416. Kemudian ada dua orang lagi kawan saya yaitu Ningsi Agustina, kemudian dengan Rahmatun. Pertama, identitas para pihak. Berikut identitas para pihak sesuai dengan putusan nomor 1721 PDT-G 2013 PA PBG, yaitu penggugat memberikan kuasanya kepada Vera Christian SH dan Indra Junaidi SH, masing-masing advokat pengacara pada kantor advokat Gajah Mada nomor 316 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2020 selanjutnya disebut sebagai penggugat. Yang kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam, pejabat membuat komitmen PPK pekerjaan paket 3 pembangunan irigasi Pandam Nagari Padang Laweh Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam beralamat di Jalan Koto Padang Baru, Dorong Surabaya Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Kasus posisi bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 27 April 2020 dan register nomor 6 PDT GS 2020 PNLBB telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut. Bahwa di dalam kontrak surat perintah kerja SPK nomor 4501 3 Diputra AG 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi terhadap penggugat, bahwa penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pekerjaan paket 3 pembangunan irigasi Pendam Nagari Padang Laweh Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam dengan nilai kontrak sebesar Rp98.580.000, bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian tertulis, bahwa penggugat melaksanakan pekerjaan paket 3 pembangunan irigasi Pendam Nagari Padang Laweh Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam, bahwa penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak surat perintah kerja SPK pada tanggal 24 September 2018, bahwa setelah pekerjaan diserah terimakan dengan tergugat, maka menurut poin 22 huruf B dikatakan pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh SPK dengan ketentuan pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%. Dan berita acara pekerjaan yaitu berita acara serah terima pekerjaan profesional handover nomor 08C PSDA BKKP DPUTR AG 2018 tanggal 24 September 2018, bahwa tergugat tidak melaksanakan poin 22 huruf B, maka tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap penggugat, bahwa selambat-lambatnya tergugat seharusnya melakukan pembayaran ke penggugat pada tanggal 31 Desember 2018. Namun setelah jatuh tanggal tersebut, tergugat tidak juga melakukan pembayaran kepada penggugat, bahwa penggugat mengalami kerugian sebesar Rp198.580.000, bahwa kontrak surat perintah kerja sah dan mempunyai kekuatan hukum, bahwa berita acara serah terima pekerjaan profesional handover atau PHO sah dan mempunyai kekuatan hukum, bahwa oleh karena tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi, maka haruslah tergugat dihukum membayar kewajiban kepada penggugat sebesar Rp198.580.000 segera setelah putusan ini berkekuatan tetap, bahwa oleh karena tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji, maka beralasan hukum tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan secara hukum gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya. Kemudian bahwa
melaksanakan pekerjaan penggadaian barang dan jasa, yaitu pekerjaan paket 3 pembangunan irigasi Pendam Nagari, Padang Laweh, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, bahwa penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak surat perintah kerja atau SPK pada tanggal 24 September 2018, bahwa setelah pekerjaan diserah terimakan dengan tergugat, maka menurut poin 22 huruf B dikatakan pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PPK dengan ketentuan pembayarannya hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara pekerjaan pertama diterbitkan, bahwa berita acara serah terima pekerjaan pertama telah diterbitkan, yaitu berita acara serah terima pekerjaan pada tanggal 24 September 2018. Bahwa tergugat tidak melaksanakan poin 22 huruf B, maka tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap penggugat. Selanjutnya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, bukti surat 1. Kontrak surat perintah kerja SPK nomor 4501 2018 tanggal 13 Agustus 2018 dengan keterangan bukti ini menerangkan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dengan bentuk perjanjian kontrak di mana tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian kontrak tersebut. Yang kedua, surat berita acara serah terima pekerjaan profesional handover atau PHO dengan nomor 08 PSDA BKKP DPUTR AG 2018 tanggal 24 September 2018. Keterangan bukti ini menerangkan bahwa penggugat telah selesai melaksanakan pekerjaan 100% sesuai dengan perjanjian kontrak dan berhak menerima pembayaran dan tergugat sesuai dengan surat perjanjian kontrak. Yang ketiga, akta notaris. Akta notaris Hismelina SH nomor 41 tanggal 22 September. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh kawan saya. Bahwa yang kedua itu ada dasar hukum, pasal 1234. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, pasal 1235. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah yang baik sampai saat penyerahan. Selanjutnya, pasal 1238. Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Yang ketiga itu adanya amar putusan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan kontrak surat perintah kerja adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Yang ketiga, menyatakan berita acara sah terima pada tanggal 24 September 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Yang keempat, menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi terhadap kontrak surat perintah kerja. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar kewajiban kepada penggugat sesuai dengan kontrak surat perintah kerja pada tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp98.580.000 segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Yang keempat itu ada pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, yaitu mengenai adanya wan prestasi yang menurut penggugat dilakukan oleh tergugat. Menimbang bahwa menurut doktrin hukum bentuk-bentuk wan prestasi yang dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Debitur melaksanakan yang menurutnya perjanjian tidak boleh dilakukan. Menimbang
bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah benar tergugat telah melakukan wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam petitum penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat putusan 1 sampai dengan bukti surat putusan ketiga telah didapat fakta-fakta hukum, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya hakim menyimpulkan bahwa perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan di dalam surat perintah kerja merupakan perbuatan wan prestasi. Selanjutnya, atas gugatan tersebut di persidangan, tergugat telah mengajukan jawaban yang ada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah benar adanya dan tergugat tidak membantah gugatan tersebut. Sehingga menurut hakim hal tersebut telah menunjukkan adanya suatu pengakuan dari tergugat. Berdasarkan ketentuan pasal 284 RBG, pengakuan merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata dan pengakuan di muka persidangan merupakan keterangan pihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan menurut hakim, gugatan penggugat didasarkan pada alas hukum yang kuat, maka hakim mengabulkan seluruh dalil gugatan penggugat. Menimbang bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan, maka tergugat adalah pihak yang dikalahkan. Untuk itu, tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan. Selanjutnya analisis. Pada pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga berdasarkan kasus pada perkara nomor 6 garing PDT.G.S garing 2020 garing PN LBB dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian antara pihak tergugat dan penggugat. Adapun macam-macam prestasi lainnya adalah sebagai berikut. 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya. Dan yang keempat, debitur memenuhi prestasi tapi melakukan yang larang dalam perjanjian. Dalam kontrak sering terjadi di antara para pihak yang telah melakukan kontrak telah ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak. Akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak melaksanakannya prestasi salah satu pihak. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum yang tentunya akan merugikan salah satu pihak, sehingga pihak yang dirugikan bisa mengajukan tuntutan ganti rugi yang timbul karena wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Wan prestasi adalah keadaan di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dalam hal kasus ini, yaitu Akta Perjanjian Kontrak Surat Perintah Kerja SPK nomor 4.5.01 garing 3 garing DPUTR strip AG garing 8 garing 2018 tanggal 13 Agustus 2018. Selanjutnya kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji wan prestasi
terhadap kontrak surat perintah kerja nomor 4.5.3/3/DPUT-R/AG/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan dengan tergugat untuk membayar kewajiban kepada penggugat sesuai dengan kontrak surat perintah kerja nomor 4.5.1/AG/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp198.580.000 sehingga berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas menegaskan bahwa kami setuju terhadap hasil keputusan pada perkara nomor 6/PDT-G-TS-2020-PN LBB.